akhirnya Bapak Raffi memutuskan untuk... Ya dari kami bertiga lah, dari FVP lah. Kita membeli tas ini untuk pembangunan masjid di Yokohama. Iya, lu aja. Sebesar 500 juta rupiah. Masya Allah! Allahu Akbar! Ya Allah, terima kasih Raffi. Minggu masih di Iya bener. Oh iya jalannya gitu bener. Itu gue gak kayak gitu sebelumnya. Awalnya sih kena mental ya. Bohongan lu. Kena mental dong dibilang nenek-nenek, tuirda. Bohongan lu. Sumpah. Bohongan lu baca Dan tulisan gue itu. Baca. Semangat, wih, semangat brother, what's up brother? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji Igun, Masya Allah. Halo, salam kenal. Masya Allah Haji Igun. Iya, Semakin sehat berkah ya. Nah, di masa lalu ya, pahlawan adalah mereka yang berjuang melawan penjajah demi bangsa kita. Tapi di masa sekarang jadi pahlawan bisa dimulai dengan menjadi bermanfaat untuk orang-orang sekeliling kita. Iya. Insya Allah. Insya Allah, dan salah satunya ada Ivan Gunawan yang semakin hari selalu memberikan inspirasi dari kisah hidupnya. Ivan Gunawan yang selalu memberikan hal-hal positif, berbagi kebaikan. Salah satunya banyak banget sih sekarang tuh. Masya Allah aku ngeliat Ivan Gunawan dari menyuarakan Palestina. Membangun masjid. Rumah tahfiz. Masya Allah. Dan juga dia di bisnisnya pun menyelipkan bantuan untuk Palestina itu sendiri. Ya, insya Allah. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat kan, hidup ini kita kalau mikirin cuma buat kita terus kan rasanya nggak adil juga kan, karena sebagian dari harta kita juga bisa dikembalikan kepada umat gitu kan, itu kan perintahnya Allah gitu. Jadi ya karena alhamdulillah sekarang perlahan-lahan mempelajari ilmu agama, jadi ya bukan, aku tuh sebenarnya agak berat kalau misalnya dibilang kata hijrah gitu kayak berat banget ya, tapi maksudnya kayak berusaha menjalankan segala sesuatu yang perintah baik, Allah yang baik, lebih tepat waktu. Nah, tapi Kak Igun itu itu- mau nggak? Apa ibadah menikah mau nggak? Ibadah menikah mau. Kalau udah mau, nomor telepon aku di asistennya ya. Oh, dia juga lagi cari jodoh. Dia lagi cari jodoh. Dia lagi cari jodoh. Sekarang ada lagi perempuan yang kayak gini. Dia lagi cari jodoh. Oh, sekarang ada lagi. Iya. Karena dia udah tahu kalau di sebelah sini nggak mungkin dinikah-nikahin. Oh, paham. Kamu senang kan? Tadi dia bilang, aku senang banget lihat berita-berita Ivan Gunawan. Pas tahu bintang Ivan Gunawan aja, ya Allah aja. Ini Iya, panjang. aku udah mirip Rosa belum gitu ya? Mantan lu. Tapi ngomong-ngomong, Ya, duduk. yes. Kamu sebelah Ivan Gunawan nih, biar kamu semakin Apa? dekat. Ini ngapain? Jadi Ngapain sih mesti Jadi ini? ya jangan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu ini kan aku bersama dengan sahabat aku Ustadz Fatih, kita ini sekarang sedang membangun masjid di Yokohama di Jepang gitu. Dimulai dari pembebasan lahannya. Dari pembebasan lahan sampai akhirnya menjadi bangunan yang utuh, kalau nggak salah 350 meter. Memang sekarang ini sudah 50% Jadi bangunan di Jepang itu kan ya tanahnya aja udah mahal kan. Banget. Dan teknik pembangunannya juga sudah mahal karena itu kan buat anti gempa 9 skala Richter ya gitu. Jadi memang pembangunannya lebih mahal. Dan kemarin aku sampai ke sana dan tas ini adalah tas yang pernah aku beli di saat ulang tahun aku beberapa tahun yang lalu. Ini tas Kroko. Jadi waktu itu belinya juga perlu effort. Jadi dari kemarin tuh memang pengen menjual tas ini, pengen melelang tas ini, dan keseluruhan dari hasil ini memang langsung aku kirimkan buat Yokohama gitu, buat masjid di Yokohama. Tapi dari kemarin memang punya kendala, nggak laku-laku gitu. Ini udah berapa lama lu usaha untuk menjual? Aku terakhir ke Yokohama itu mungkin 3 bulan yang lalu ya gitu. Jadi kita udah posting di Instagram dan segala macam gitu. Karena mungkin ya kondisi perekonomian juga mungkin sekarang sedang tidak stabil Tidak ya. baik-baik saja. Tapi kenapa aku mau jual ini? Karena ini punya nilai buat aku. Karena pas aku beli
dulu tuh aku bener-bener bayarnya beberapa kali gitu. Dan ini termasuk tas termahal yang aku punya. Ya. Jadi makanya karena Allah udah pernah titipkan buat aku udah pernah dikasih pakai sama Allah. Aku mau kebalikin lagi ke Allah gitu. Gak ada perasaan, kan manusiawi gini. Sayang Aduh lah. sayang, ada perasaan gitu kan memorinya, ada... Keluarga, istri, anak, orang tua aja nggak ada yang abadi. Apalagi cuman benda, cuman harta, cuman tas gitu loh. Emang lu jual berapa ini? Lelang. Kemarin tuh pengennya bisa tembus di harga 1 M. Karena kan ya tujuannya juga dikembalikan lagi ke Allah, nggak ada sepeser pun mampir ke aku gitu. Tapi kalau misalnya hari ini bisa ya mau 500 juta, mau 600 juta, insya Allah memang langsung aku kirimkan untuk Yokohama insya Allah. Dulu harga belinya tuh di atas itu atau di bawah itu? Dulu belinya sekitar 1 M-an sih dulu waktu itu belinya, iya. Dan penuh dengan kenangan, penuh dengan kenangan karena ini aku ingat banget bayarnya juga berkali-kali ya. Jadi kayak nyicil gitu, bayarnya mungkin 5 kali gitu pada waktu itu. Dan ini langsung aku bawa ke Paris, langsung aku cuci di Paris pada waktu itu karena untuk mengecek keasliannya gitu. Dan benar asli. Benar asli. Jadi target berapa? Aku lillahi ta'ala berapapun, tapi karena memang ini tujuannya untuk sumbangan, untuk pembangunan masjid, karena sekarang pembangunan masjid ini sudah 50% A. Oke, Ya. izinkan kami rapat terlebih dahulu. Ya. Bentar ya. Ya, sebentar ya. Ini kan untuk rumah ibadah masjid. Kembali ke Allah. Masjid Yokohama. Ini wah tasnya juga bagus. Yang penting itu tujuan ke depannya itu buat apa itu? Ya, bagus. oke. Tidak untuk mewah-mewah. buat Ya, tidak saya paham. Buat masjid Gun, tadi saya dibisikin. Ya. Jadi gimana baiknya Mas Igun? Jadi insya Allah ini mau aku sumbangkan buat masjid di Yokohama. Ya. Kebetulan aku bersama dengan Ustadz Fatih, kita sebenarnya bangun masjid ada banyak Ada di Yokohama, ada di Australia, Setelah sebelumnya sama ada dia di Kanada. Afrika juga kan sudah. Kalau di pernah Afrika kan memang masjid aku sendiri Ya, gitu, ya. karena memang tidak terlalu besar gitu. Kalau ini memang, jadi karena gini loh, kalau di Jepang itu rata-rata masjid itu umat itu patungan, Ya. mereka sewa apartemen. untuk ibadah. Mereka rumah sewa ibadah. apartemen, sholatnya di situ. Jadi keberlangsungan apartemen tersebut ya keberlangsungan masjid itu gitu. Tapi ini di Yokohama ini bener-bener bangunan utuh. Dan jamaahnya juga sudah banyak. Umat Islam di sana itu sudah mulai banyak banget ya. Oh malah banyak banget penduduk Jepang sekarang yang memeluk agama Islam. Ya. Bagus banget. Jadi kan ini akan Pak. Assalamualaikum Ustadz Fatih, ini aku lagi ada di FYP, ada Irfan Hakim sama Arafi. Ini aku bawa tasnya yang insya Allah mau kita sumbangkan untuk Masjid Yokohama. Ini Irfan perantaranya, Raffi Ahmad tadi udah meeting 2 kali. Aku yang ngebuka jalan. Iya, dia ngebuka jalan. Ini insya Allah tasnya mau dibeli sama Raffi Ahmad buat pembangunan masjid di Yokohama. Ya. Ya. Tadi saya udah bicara sama... Sebentar. Mana Ustaz Fatih? Belum. Ini masih video dia nggak ngangkat. Masih video. Yang penting mana? Bukti ya Allah. Ini mah benar-benar Jumat berkah ya. Iya. Ya Allah. Ya, ini syutingan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kepada utusan saya, silakan disampaikan. Saya selaku utusan dari Bapak Raffi Ahmad. Tunggu. Oh tunggu nggak jadi nih kalau tunggu. Jangan. Oh, iya. Ya Allah. Jangan. Ayo ngomong. Ya, saya Irfan Hakim sebagai utusan dari Bapak Raffi Ahmad. Ya. Setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat, Ya. niat baik dari Bapak Haji Igun, Ya. Ustadz Fatih dan juga teman-teman semuanya untuk masjid di Yokohama. Tas yang dilelang selama ini belum bisa sampai keluar juga. Akhirnya Bapak Raffi memutuskan untuk... Ya dari kami bertiga lah, dari FYP lah. Kita membeli tas ini untuk pembangunan masjid di Yokohama. Iya lu aja. Sebesar 500 juta rupiah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih Raffi. Ya. Nanti
Tapi nanti uangnya langsung dikirimin aja ya, Pi. ya, sebenarnya aku jujur ya, ini aku serius ini. Sebenarnya aku tuh Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. sebenarnya aku tuh punya hutang tanda kutip Ivan Gunawan. Sebentar. Dengerin gak sih orang ngomong, pakai aja masih video. Gue nih sekarang lagi jadi Atta Halilintar semua gue kontennya. Gimana, A? Serius Hutang. sebenarnya aku tuh punya tanda kutip hutang. Waktu itu aku sama Nagita tuh pernah janji, sayang kalau kita ada rezeki lebih, kita bangun masjid yuk. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu ada pernah, cuman ya sampai sekarang masih belum dapet. Iya. Ya maksudnya ini, ya mungkin Ivan Gunawan ngingetin aku dari Allah, itu kan Raffi pernah punya janji. Bener, A, karena harta A nggak semuanya punya A, punya Bener. umat juga. Ya udah. Ada masjid aku juga di Pondok Cabe lagi dibangun. Satu-satu. Ini satu-satu. Biar gue yang maju. Ini satu-satu. Ya. Ya namanya kan buat umat. Iya. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ya. nanti nggak apa-apa. Karena aku tuh waktu itu pernah hutang sama di sini. Hutang Allah. janji. Hutang janji sama Nagita. Nagita selalu ingetin, sayang kamu pernah hutang loh. Kamu kalau ini mau bangun masjid. Iya. Oh iya sayang. Oke, Iya. oke, udah kamu diam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya berdoa buat Raffi. Enggak, buat semua, AA, buat semua, buat semua. Buat semuanya. Buat semua, Ini buat tasnya semua. udah laku, insya Allah. Ini bisa berkah, berguna untuk umat dan pembangunan masjid di Yokohama Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin. 500 juta rupiah. Semoga berkah Haji. Titip-titip. Titip doa ya. Yang paling penting Kalau di adalah sholatmu selalu doain aku ya. ya yang paling penting adalah keikhlasan, A. Amin. Ya kamu juga ikhlas kan, ini kan Iya. kesabaran kesayangan kamu. Iya. Bagus, Pi. Dik ambil kantong plastik, Dik. Kita pulang nggak ada tas. Ambil kantong plastik. Ya lu. Nggak apa-apa. Ya, Nanti aku ada covernya. Sebentar. Lumayan. Ada isi. Ada isi-isinya. Ini isinya buka. Tuh ada Isinya apa dompetnya. aja isinya? Ada Sekarang dompetnya. kita unboxing. Semuanya. Unboxing. Ini ada parfum. Unboxing. Ada HP. Ada handphone. Ada HP. Ada tasbih, dompet, ada tasbih. kartu, Oh, langsung. Oh, senang dia. Masya Allah dia senang. Masya Oh dia senang. Oh dia senang. Lu udah belum? Dia senang. Oh dia senang, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Menjadikan kami saudara di ladang kebenaran. Masya Allah. Jumat berbagi. Padamu ya Allah. Ada tasbihnya ya. Lihat. Ini pindahin. Oh nih. Ini bukunya. Ya. Bukunya, covernya. Ya. Bener udah siap banget. Ya udah. Ntar Kantong plastik dong, kantong keresek. Ya udah Gun, ntar aja santai Gun. Keresek. Masih Gun. Despek. Gue Nggak, jadi gimana? Jadi konsepnya gini, kan A kan udah beliin buat Yokohama. Ya kan, ini langsung kasih ke A, langsung bawa pulang aja, jangan ke aku lagi. Hah? keresek. Nggak apa-apa, aku begini aja. Yang penting aku senang. Kita bisa bangun masjid. Ini aku kasihin ke Mama Ami boleh nggak? Mama Ami, Boleh ya? Mama Ami bahagia insya Allah banget. berkah. Mama Ami tuh mau ini dia aku kasih ke Mama Ami aja. Boleh, Ya. mana maminya? Nggak ada di rumahnya. Oh ya udah. Nanti aku bilang dari Ivan Gunawan. Ya jangan dari AA ini. Ya, dari- Ini insya Allah ini Mama Ami. Kemarin kan Dari Mama mama sempat aku ya. sakit ya. Iya, Sempat Mama aku. sakit. Desember Insya ulang Allah- tahun. Desember insya ulang Allah tahun. sembuh. Aku 31. Ya kan gua nggak nanya lu ulang tahun ini ibu gue. Iya tapi itu 3. Kan aku selalu ngasih kado. Ini tahun lalu enggak. Oh iya lupa. Ini buat Mama Ami aja ya. Nih Gun. Jangan. Jangan. Lu boleh percaya boleh enggak ya, pemirsa boleh percaya boleh enggak ya. Ini tas begini nih, ini kok di rumah nih begini ya. Nih ya begini ya, nih. Oke, gini kan? Gini, selamat pagi, apa kabar?
Kaki. Ini gue bawain buat Gak usah, barang-barang udah lu. gue begini aja bahagia. Ini. Gak ada masalah, gak ada masalah. Sinin. Udah gak usah, gak usah. Itu kurang bagus. 500 juta Mama Ami. Wih. Bayang. Di Yokohama, masjid akan segera berdiri dengan Nanti megahnya. langsung transfer aja ke Cinta Quran Foundation. Oke. Ya udah, nanti minta itunya ya. Ini handphone siapa nih? Handphone kamu. Biar ditelepon. Assalamualaikum. Ada Ustadz Fatih. Ustadz Fatih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz Fatih tasnya dibeli sama Raffi Ahmad 500 juta. Iya. Dari Madinah langsung mendoakan. Oh, makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan berkah rezekinya berlimpah. Buat Sakinah, FYP. mawaddah, warahmah. Iya. Langsung dari Madinah didoain. Doain saya biar cepat punya anak lagi Pak Ustadz sama FYP, Irfan Hakim, Mesita, Ustadz. semuanya dikasih sehat. Mas Irfan. Ya. Mudah-mudahan masjidnya, Ya, Ustadz. masjid di Yokohamanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Diundang tanggal 16 kita sujud pertama di Yokohama. Syukuran. Oh, ini 16 apa? Januari. 16 Januari. 16 Januari semua pemirsa FYP ini waktu syuruk, waktu terbaik untuk berdoa. Dan di Madinah saya doakan semoga semua yang ada di FYP Allah ampuni semua kesalahannya. Allah terima iman dan Islamnya. Allah undang berangkat haji dan umroh. Amin. Ya Allah, Amin. dengan caramu ya Rabb. Engkau maha kaya ya Allah. Di bumi Nabawi hamba berkirim doa untuk semua yang hadir. Amin. Terkhusus untuk semua yang berbuat baik untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Semoga setiap yang sholat di sana, yang puasa di sana, pahalanya jariah mengalir Amin. abadi selama-lamanya. Amin, Rabbal Alamin. Masih Pak Masya Ustadz. Allah, Masya Allah. Ustadz sehat terus ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Oh abis subuh berarti kok di sana Iya ya? pas suruh banget, iya bener pas banget. Tadi pas lu nelpon pertama lagi sholat tuh Pak Ustadz. Iya. Lu mengganggu waktu ibadahnya dia tadi. Enggak. Gue gak ada urusan, yang penting gue lega, gue alhamdulillah karena ngejualin tas ini kan udah 3 bulan lebih Buat ya. Mama gitu Ami kan. ya, nggak Buat apa-apa ya, Mama Mama Ami, Ami buat ya. Mama Ami. Mama aku lah. Ya, Masukin dulu, nggak Mas. usah udah ini aja, udah gak ada masalah. Nggak apa-apa lu. Ini, Nggak. lo itu kremes. Gua kalau- Itu merek kremes, ini keresek. Gue kalau ngeliat kantong kresek begini, gue inget zaman-zaman hamil muda. Kita Jumatan bareng habis Ini ini. Mega, yuk. Ya kan kamu syuting brownies. Ah, Gua balik gue syuting lagi. Kita kesini aja masjidnya. Ya jangan nanti telat lagi brownies. Assalamualaikum, terima kasih ya. Oh, masih lama. Kita belum ngobrol. Sudah kedua main pergi aja. Enak banget. Sebentar. Tujuannya udah langsung pergi aja. Iya aja. Ayo tanya. Ayo. Oke. Kayak gini, Igun itu terlihat benar-benar selalu positive vibe. Insya Allah. Selalu ceria, selalu bersemangat. insya Allah. Katanya sih tampaknya nggak pernah menangis, kelihatannya. Tapi ini ada satu sosok yang bisa membuat Igun menangis. Nih kita lihat, ini dia. Jadi itu tuh gimana sih kejadian dulu tuh kayak gimana? Jadi aku tuh semenjak sepulang dari haji itu merasa kayak nggak kepengen punya masalah sama orang lain gitu. Dan berusaha untuk ya bahasa lembutnya mungkin membersihkan diri gitu kan. Karena aku punya YouTube channel nih Butik Haji Igun gitu kan. Nah aku rasa itu momen yang paling pas untuk aku bisa utarakan maaf aku ke Soimah. Jadi 15 tahun yang lalu Soimah itu pernah datang syuting ke butik aku bareng sama Olga. Almarhum Olga. Syuting. Zaman dulu kan kita suka shoot, aku nggak tahu deh programnya Olga waktu itu apa. Yang datang ke rumah. Tapi datang ke rumah orang gitu. Dan waktu itu kan Soimah tuh belum jadi apa-apa. Ya. Bener-bener belum jadi apa-apa. Awal karir. Jadi ada satu bercandaan. Ya tau lah kalau Olga kalau bercanda kan bagaimana kan. Jadi kan keikutan juga kan. Jadi Soimah tuh kemarin dulu itu aku siram pakai air. Kayaknya pianonya kekerasan deh. Pianonya kecilin dikit. Lo heboh. Ngapain lo bayar gue kalau piano lo lebih keras? Ulang lagi ya. Oke. Jadi aku guyur pakai air. Nggak ngerti dia tuh air bersih atau enggak. Pada waktu itu tuh dia udah berkebaya dan segala macam diguyur pakai air. Lucu. Konteksnya tuh bercanda. Lucu, kita ketawa. Tapi kok gue ngelihat muka dia pada waktu itu enggak lucu gitu. Oh,
jadi. Dan taruh itu kan 15 tahun lalu. Udah lama Jadi, banget, Ah. Lu tuh inget sebetulnya. Ingat, terus udah gitu udah syuting bareng di TV. Iya, iya. Mana udah kedekatan, udah mae. Tapi aku nggak pernah keluar dari mulut aku. Nah pas kemarin lagi podcast itu tuh kayaknya ini momen dimana gue harus ngomong sama Mae. Dan ternyata Mae tuh inget. Ternyata tidak hanya lu, dia pun inget. Ingat, iya aku Dan- dulu juga, dia waktu dulu kesel, bete, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia belum jadi apa-apa kan. Ceritanya kita udah jadi bintang tuh, A. Dia cuma nerima aja. Iya. Dan mungkin di hati kecil dia juga, kok gue gini Iya banget. kan? Makanya kita tuh nggak boleh mengecilkan orang, nggak boleh meremehkan orang. Mau kita ini sekarang lagi di atas, kan selalu ada regenerasi ya. Dan Soimah pun kaget tahu kalau lu Dia inget. kaget kalau gue inget. Jadi kita tuh dari ketawa, hahaha, hihihi, hahaha, endingnya kita nangis sama-sama. Tapi Masya Allahnya tuh kayak rilis, lega. Ini kan kalau gue tuh inget gini kan, kalau kita meninggal aja kan ada keluarga yang ngomong apabila ada hutang piutang atau kesalahan dari almarhumah tolong dibukakan pintu maaf gitu. Dan gue ngerasa gue masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk meminta maaf sebelum perwakilan keluarga yang meminta maaf. Kalau gitu kita nanti lanjutin ngobrolnya boleh? Enggak. Saya mau ngobrol sama organ dulu sebentar. biar Koordinasi dong, koordinasi tetap di sini ya. DPP Warrior Pagi. Pinggul masih di Iya bener. Oh iya jalannya gitu bener. Itu gue gak kayak gitu sebelumnya. Awalnya sih kena mental ya. Bohongan lu. Kena mental dong dibilang nenek-nenek, tuwirda. Bohongan lu. Sumpah. Bohongan lu baca Dan tulisan gue itu. Dibaca.